Selamat siang Bapak Ibu semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kita harus beribadah secara virtual melalui. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adalah roh dan kebenaran. Karena itu, biarlah situasi seperti begini tidak menyurutkan semangat kita, kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan juga. Pada kesempatan saat siang hari ini, saya membawa kita untuk merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian lagi dari Injil Yohanes, Injil yang sama. Tetapi pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya akan baca untuk kita. Saya baca mulai dari ayat yang ketiga saja. 3 sampai 5, pasal 1 Injil Yohanes. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Menarik kalau memperhatikan tulisan Rasul Yohanes tentang bagaimana karya Allah, karya Kristus, tentang bagaimana kehidupan manusia. Oleh sebab itu, memahami bagian apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini, nothing without God, bahwa tiada apa-apa tanpa Allah. Ini menjadi satu yang sangat penting untuk kita renungkan sebagai orang percaya. Ya, di dalam setiap kehidupan manusia, saya percaya bahwa kalau kita ada ya di dalam pihak yang barangkali sehat, orang yang kaya menjadi miliuner, menjadi kemudian orang yang cerdas, orang yang punya segala sesuatu, punya jabatan. Sebetulnya itu tantangan bagi manusia untuk apakah dia masih memerlukan Tuhan. Apakah dia masih bergantung kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat manusia untuk hidup seakan-akan tidak memerlukan Tuhan lagi, bahwa dia hidup, dia bisa hidup tanpa ada Tuhan pun dia rasa dia bisa bekerja.
Tanpa ada Tuhan pun dia pikir dia bisa mencukupi segala keperluan kebutuhannya. Banyak orang berpikir bahwa tanpa Tuhan pun saya bisa sekolah. Tanpa Tuhan pun saya bisa menjadi orang yang cerdas. Tanpa Tuhan pun saya bisa menjadi orang yang punya jabatan. Ini tantangan-tantangan di dalam kehidupan manusia dan bahkan dalam zaman yang serba canggih, yang serba modern sekarang. Ya, dengan berbagai teknologi yang ada, seringkali orang berpikir bahwa ya hidup saya oke-oke saja. Hidup saya baik-baik saja. Hidup saya aman saja. Makan lancar, tercukupi, kebutuhan biaya pendidikan itu ini tercukupi. Dan bahkan tanpa saya ibadah, tanpa saya memuji Tuhan, tanpa saya merenungkan firman, tanpa saya melakukan doa, atau tanpa saya betul-betul memiliki relasi yang indah dengan Tuhan sekalipun sebetulnya saya bisa hidup kok. Ya itulah manusia yang sebetulnya di dalam kesombongannya, di dalam segala keangkuhannya, di dalam segala ketidaktahuannya, manusia seakan-akan bahwa saya tidak perlu Tuhan. Saya pikir bahwa ini menjadi satu tantangan juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda, ya, sebagai orang-orang percaya. Tentu kita memiliki hal yang sangat-sangat menantang kehidupan kita untuk bagian ini. Apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes tentang, atau apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar tadi, memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang bagaimana sih hidup manusia tanpa Tuhan. Tidak ada sesuatu yang telah jadi, atau tidak ada sesuatu yang ada tanpa keberadaan Tuhan. Ya. Sebaliknya, adanya Tuhan bukan bergantung pada adanya manusia. Adanya Tuhan bukan bergantung pada ciptaan. Karena dia ada pada dirinya. Tanpa yang lain pun dia tetap eksis. Dia tetap ada, tetapi tidak demikian dengan ciptaan, tidak demikian dengan alam semesta, tidak demikian dengan tumbuh-tumbuhan, tidak demikian dengan dunia, dan bahkan tidak demikian dengan kita, tidak demikian dengan saya, tidak demikian dengan saudara. Kalau kita menyadari bagian ini, maka harusnya kita sadar-sadarnya bagaimana hidup kita gentar dan takut kepada Allah. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, itulah yang dianalogikan atau yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menganalogi, untuk menggambarkan, untuk mengumpamakan tentang bagaimana jikalau hidup manusia tanpa Tuhan, jikalau tanpa adanya Allah di dalam hidup manusia. Kehidupan yang tanpa Allah. Pertama, Yohanes mengatakan bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah tanpa dia melekat kepada pohonnya. Demikianlah Kristus menggambarkan atau menganalogikan dirinya sebagai pohon anggur yang benar. Pohon anggur yang benar, sementara dia berbicara kepada para muridnya. Dan tentu juga berbicara kepada orang percaya di setiap zaman. Dan kepada kita juga. Bahwa kamulah ranting-rantingnya. Ada dua gambaran kehidupan. Ranting. Ranting yang melekat pada pokok dan ranting yang tidak melekat pada pokok. Ranting yang melekat pada pokok, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Ranting yang melekat pada pokok, maka ranting itu mendapatkan satu asupan, mendapatkan satu sumber yang memberikan kehidupan bagi ranting itu. Kalau dia dari ranting itu yang diharapkan buah, maka ranting itu akan menghasilkan buah karena ada pensuplai makanan yang disalurkan melalui pokoknya, melalui batangnya. Bagaimana mungkin ranting bisa berbuah tanpa adanya satu sumber kehidupan?
yang memberikan kepada dia untuk bisa berbuah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat jelas memberikan satu gambaran yang sangat penting bagi para muridnya. Bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barangkali, saya bisa berbuat sesuatu, tadi saya katakan. Tanpa saya berdoa, tanpa saya baca firman, tanpa kehadiran Kristus, tanpa saya percaya kepada Allah, saya bisa bekerja, saya bisa mendapat uang. Tanpa saya percaya kepada Kristus, saya bisa tetap studi. Nah, inilah nanti kita akan melihat bagaimana pergumulan kehidupan, dua gambaran kehidupan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita, bahwa tiada atau tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu. Nothing tanpa Allah. Kita mesti menyadari bagian ini. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak menghasilkan buah jikalau ia tidak melekat pada pohonnya. Dan tentu saja gambaran yang sangat ekstrim dari apa yang Yesus sampaikan dalam bagian ini. Bahwa tanpa Kristus atau tanpa melekat pada dia, tanpa hidup di dalam dia, maka kamu sebetulnya bukan hidup, tetapi binasa. Kalau gambaran ini di dalam kitab atau dalam Alkitab ada nggak? Ada. Yehezkiel memberikan satu gambaran yang sangat keras kepada umat Israel ketika Yehezkiel mengatakan, kamu tidak lebih daripada tulang belulang. Ya. Karena hidupmu sebetulnya kamu kelihatan hidup, tetapi sejatinya kamu adalah mati. Itulah tamparan keras Nabi Yehezkiel kepada umat Israel. Ketika mereka pikir mereka enak, mereka nyaman, mereka bisa hidup tanpa Allah. Di dalam Alkitab ada nggak gambaran orang yang begitu membanggakan diri seakan-akan bahwa mereka hidup bisa tanpa Allah? Sangat ada. Kalau kita membaca kitab Daniel, kita menemukan bagaimana seorang raja, ya, Nebukadnezar, yang begitu sombong dengan keadaannya. Bagaimana seorang raja Herodes yang kemudian oleh para pengikutnya disebut sebagai suaranya adalah suara Allah, suaranya adalah suara Tuhan, maka bagaimana malaikat Tuhan menamparnya lalu mati. Jadi sebetulnya hidup manusia ini tidak boleh bermain-main di dalam hidup bertuhan, apalagi dalam konteks kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, ketika kita bicara tentang bahwa tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Nothing. Ya, tidak ada sesuatu pun, tidak ada apa-apa dari apa yang kita punyai kalau tanpa Tuhan. Ya, kalau ibaratnya lagu, kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Demikian sebaliknya, ku tinggal semua katanya saat ku kembali ke surga. Ayub menggambarkan dengan telanjang. Aku dilahirkan. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Kesadaran bahwa bagaimana kita memahami tiada apa-apa, nothing, tanpa Tuhan, within God. Maka ini sebetulnya pengakuan yang jujur di dalam diri manusia yang hidupnya sudah menemukan satu perjumpaan di dalam Tuhan itu. Ini pengakuan yang jujur dari orang yang sudah dibaharui oleh Kristus. Hidup yang jujur dalam hidup manusia yang sudah mengenal kebenaran. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak punya. Ini kalau orang tidak memahami bagian ini, tidak jujur pada dirinya, maka manusia ya mengabaikan Tuhan saja, masa bodoh saja dengan hidup yang mereka jalani. Ya, mereka tidak mau tahu, tidak mau peduli. Tetapi sejatinya sebagai orang percaya yang sudah hidup dalam anugerah, dan kita jujur mengakui, jujur menyadari, ini satu pengakuan yang luar biasa, bahwa tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Paulus juga berbicara, tanpa Tuhan aku ini manusia yang paling hina, bahkan apa yang menjadi kebanggaanku, prestasiku,
cita-citaku, pelayananku, semuanya tanpa Kristus, itu sebetulnya tidak ada apa-apa dibanding dengan pengenalan akan Kristus. Aku manusia yang paling hina. Aku manusia yang celaka. Aku manusia yang binasa. Aku manusia yang tidak ada artinya. Apalah prestasiku? Apalah pelayananku? Apalah pendidikanku? Dia didik di bawah pendidikan yang sangat agung, Bu Guru Gamaliel. Dia begitu bergairah, sangat keras dalam melayani Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi suatu perjumpaannya dengan Tuhan, dengan Kristus, membawa satu perubahan hidup di mana dia menyadari hidupku yang kuhidup sekarang bukan aku lagi, tapi aku hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita membaca tulisan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Karena itu pengakuan bahwa nothing without God itu suatu pengakuan yang datang dari orang yang sudah dibaharui oleh Kristus dalam hidup mereka. Jadi sehingga mereka kekayaan, kemewahan, apapun yang ada dalam dunia itu bukan lagi sesuatu yang boleh dikatakan dibangga-banggakan, diagungkan. Itu semua hanyalah satu alat yang Tuhan pakai, alat yang Tuhan beri untuk hidup menjadi bermakna di tengah-tengah dunia yang ada ini. Oleh sebab itu Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kita. Melalui tema ini sebetulnya kita mendapatkan satu pesan yang sangat penting bahwa tanpa Tuhan tidak ada sesuatu, tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Maka menggambarkan atau memberitahukan kepada kita, Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Kita mendapat kekayaan, belum tentu mendapat Tuhan di sana. Mendapat kesehatan, belum tentu dapat Tuhan di sana. Mendapat prestasi, mendapat posisi, mendapat jabatan, belum tentu ada Tuhan di sana. Bahkan mendapat dunia sekalipun, belum tentu kita mendapat Tuhan di sana. Yesus mengatakan, sekalipun dunia ini kamu miliki, tapi tanpa Kristus, maka kamu akan binasa. Walau seluruh dunia dapat kamu miliki, walau seluruh ilmu dapat kamu raih, tetapi tanpa pengenalan akan Kristus, tanpa kehidupan yang telah dibaharui dalam Kristus, maka tidak ada apa-apa. Sehingga bagaimana apa yang menjadi poin penting dari satu pengajaran dalam Katekismus Westminster, bahwa apa yang menjadi tujuan hidup manusia tidak ada yang lain selain daripada menikmati Allah dalam segala kemuliaan, memuliakan Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia. Allah adalah pusat kehidupan kita. Kristus adalah pusat hidup kita. Tuhan adalah segala-galanya hidup kita. Tetapi ketika kita mendapatkan Tuhan atau memiliki Tuhan, maka kita memiliki segala-galanya. Sehingga seorang teolog pernah mengatakan bahwa kehilangan uang bukan kehilangan segalanya. Kehilangan harta benda bukan kehilangan segalanya. Kehilangan pendidikan karena memang tidak mampu mendapatkan pendidikan bukan kehilangan segalanya. Kehilangan posisi, kehilangan jabatan bukan kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika seseorang kehilangan Tuhan dalam tanda kutip, walaupun bagi kita sebagai orang percaya tentu kita tidak bisa lagi kehilangan Tuhan, karena begitu Tuhan menebus kita, begitu Tuhan memanggil kita, menjadikan kita anak-anaknya, maka selama-lamanya Dia memelihara kita. Tetapi dalam kalimat itu menggambarkan bahwa kalau orang tidak lagi hidup di dalam satu kebenaran Allah, kebenaran Kristus, dan bahkan dalam tanda kutip menjual, menggadaikannya, mengabaikannya, maka dia tidak memiliki. Semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang ketiga yang bisa kita perhatikan dari bagian
ini adalah bahwa ketika kita bicara tiada apa-apa tanpa Tuhan, bukan saja sekedar menyadar ingatkan kepada kita bahwa itu adalah satu pengakuan yang jujur dari manusia yang adalah ciptaan Allah yang terbatas, yang sadar bahwa tanpa Allah saya tidak akan ada. Hal yang kedua, bukan saja menyadarkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan di mana tidak ada apa-apa, lalu menyadar ingatkan kepada kita bahwa Tuhan menjadi pusat hidup kita. Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Sebetulnya juga mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh jumawa ketika kita bisa punya sesuatu yang menjadi kebanggaan dalam tanda kutip menurut ukuran dunia. Tidak ada. Atau sebaliknya, kalaupun kita tidak punya sesuatu yang dibanggakan menurut cara pandang dunia, kita juga tidak perlu minder. Ya, sehingga ya kalau Tuhan percayakan kecerdasan, pakai kecerdasan untuk melayani Dia. Kalau Tuhan percayakan kesehatan, pakai kesehatan. Kalau Tuhan percayakan pendidikan, ya tempuh pendidikan dengan baik. Kalau Tuhan percayakan keluarga, bagaimana kita hidup dalam keluarga. Kalau Tuhan percayakan pekerjaan, bagaimana kita bekerja, memuliakan Dia. Kalau kita yang memang tidak dimiliki oleh banyak orang, ya pakai skill itu untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Untuk hidup dalam kerendahan hati bahwa Tuhan memberi itu. Untuk apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Itulah yang digambarkan oleh Injil Yohanes dalam bagian yang kita baca tadi. Supaya apa? Supaya kita hidup berbuah dan dengan buah itu kita memuliakan Allah. Tujuan dari hidup manusia, tujuan dari bagaimana Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta, karunia, dan bahkan hidup yang berbuah bagi Dia. Maka tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ibu bapak teman-teman saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam bagian ini terus menyadar ingatkan kepada kita juga. Ya dunia bisa kita miliki. Orang bisa memiliki dunia, orang bisa membeli pulau. Orang bisa menjelajah pulau dan bahkan bukan hanya hidup di dunia. Sekarang orang sudah ya canggih, kemudian orang barangkali mempersiapkan tempat tinggal di bulan. Ya, orang dunia negara-negara maju ketika dunia ini mengalami misalnya banjir bencana, mereka bisa pindah tempat tinggal, mereka bisa pergi ke bulan lalu hidup di sana barangkali sana ya. Bisa, harta bisa didapatkan, bisa dengan bekerja orang tanpa Kristus bisa mendapatkan. Pendidikan bisa dicapai, bisa. Tetapi tanpa Kristus semuanya akan sia-sia. Ingat bahwa saya menggambarkan bagian ini semuanya tidak ada arti apa-apa. Kenapa? Karena semuanya tidak dipakai untuk memuliakan Allah. Tapi ketika Allah memberikan itu kepada kita sebagai orang percaya, maka itu menjadi alat Allah yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, semuanya tentu juga ada dalam kesementaraan. Tetapi bukan berarti tidak memiliki nilai bagi dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu memiliki nilai. Nilai saat dimana kita melakukan segala sesuatu dalam dunia yang sementara ini. Menjadi saksi Kristus. Menjadi berkat di tengah-tengah hidup di dalam dunia ini. Hidup karena apa? Mana hidup manusia bukan hanya ya bicara dalam dunia kesementaraan. Sehingga ketika kita bicara bahwa tanpa Tuhan atau tiada apa-apa tanpa Tuhan, maka ini ingatkan kepada kita berbicara hidup bukan saja kita sedang menata hidup dalam dunia yang sementara. Kita ingatkan bahwa kita sedang diperhadapkan dengan satu hidup yang kekal. Oleh sebab itu, hidup manusia bukan saja berbicara tentang kesementaraan, tapi juga berbicara tentang kekekalan. Ya, tadi digambarkan di dalam tulisan Rasul Yohanes itu, apa yang disampaikan oleh Yesus, yang tidak berbuah, ya, akan dikumpulkannya, akan dipotongnya, akan dipangkasnya, lalu dibakar. Ya. Kemudian tentu akan mengalami satu kebinasaan.
Sehingga bicara tentang hidup manusia itu, ya ketika orang termasuk orang percaya pun salah kalau mereka menilai hidup mereka hanya dalam kesementaraan di dalam dunia ini. Sebetulnya kita melihat ada satu hidup atau ada satu kekekalan yang tidak mereka perhatikan di sana. Bahwa bicara hidup manusia, bicara juga kekekalan. Kekekalan bukan saja kekekalan di dalam satu hukuman, tapi juga kekekalan di dalam satu kehidupan. Ya, jadi tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa Tuhan, maka sejatinya ketika bicara hidup setelah hidup dalam dunia berakhir, maka ya binasalah dalam kekekalan itu. Binasalah hidup di dalam satu kematian yang kekal. Tapi tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita binasa. Karena itu bersyukur kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Yang begitu mencintai kita. Yang rela mengorbankan dirinya. Menyelamatkan kita. Dia pokok anggur yang benar. Dan kita ranting-rantingnya. Kitalah ranting-ranting yang melekat pada pohon anggur yang benar itu. Pada Kristus yang mengharapkan kita berbuah. Ya, biarlah kita terus disadar ingatkan oleh Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memimpin menolong kita untuk mempergunakannya dengan baik. Mempergunakannya dengan bijaksana. Mempergunakannya dengan sungguh-sungguh. Dan takut akan Tuhan. Ingat ya bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Tidak ada ciptaan yang lain. Ya, sehingga Yohanes saja menggambarkan bahwa tanpa firman, tanpa Kristus dikatakan tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Artinya tanpa Dia tidak ada hidup. Terpisah dari Dia tidak ada kehidupan. Yang ada hanya kematian. Yang ada hanya kegelapan. Itulah yang digambarkan tadi dalam pasal yang pertama ayat 3, 4, dan 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Terang manusia. Jadi Dialah kehidupan kita. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Sekalipun dalam hidup ini kita mengalami berbagai pergumulan yang sulit, yang sukar, yang berat, tantangan, kekurangan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tetapi di dalam Dia, kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita dan sejahtera yang tidak bisa dibeli, ditukar, dan dibayar oleh apapun yang termahal di dalam dunia ini. Kita bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan memberikan anugerah bagi kita. Menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Menjadikan kita sebagai ranting-ranting yang melekat pada Dia. Tanpa Dia, tidak mungkin kita bisa melekat padanya. Kita nggak bisa melekatkan diri pada Dia. Tapi Dia yang melekat, yang membawa kita untuk melekat pada Dia. Dia yang membawa kita untuk menjadi ranting yang menempel pada Dia. Dan Dia yang memelihara hidup kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes mengatakan, maka firman-Nya ada di dalam kamu. Firman itu yang membuat, memelihara, menjadikan kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, memelihara relasi kita dengan Tuhan itu. Ya, kalau ibaratnya tanaman, ada unsur hara, ada pupuk, ada apa yang diberikan supaya tanaman ranting-ranting itu bisa berbuah. Maka dalam konteks hidup kita yang adalah ranting yang melekat pada Kristus, pokok anggur yang benar. Maka ada firman yang Kristus berikan.
Ada firman yang Allah diberikan kepada kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itulah yang menjadi makanan kita. Untuk menyegarkan jiwa, mendahagakan ketika kita haus sehingga kita dipuaskan, disegarkan. Ketika kita lapar, kita disegarkan, dikenyangkan oleh kebenaran firman. Kita perlu roti tentu untuk menjadi makanan bagi fisik kita, iya. Tapi juga kita perlu firman untuk menjadi makanan bagi jiwa-jiwa kita. Bagi jiwa kita, bagi kerohanian kita. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin hidup kita, dan teruslah memiliki relasi yang indah dengan Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan memimpin, Tuhan menolong hidup kita. Ingat, kita punya, kalau kita punya, itu anugerah Allah, pemberian Allah, titipan Allah, yang Allah ingin kita pakai untuk memuliakan Dia. Bukan untuk menjadikan kita sebagai orang yang angkuh, sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Tidak. Ya. Kita harus kembali karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan dimuliakan, Tuhan disukakan lewat kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.